Halo anak-anak kelas 11, kembali lagi bersama Pak La di sini ya. Kita akan belajar matematika wajib yang berjudul yaitu ya, ini dia, induksi matematika ya. Kita akan masuk ke materi, namanya adalah induksi matematika. Nah, di sini di induksi matematika kali ini kita akan belajar tentang pengantar induksi matematika. Lalu yang kedua notasi sigma, yang ketiga adalah sifat notasi sigma ya. Yang pertama yaitu kita ke pengantar ya. Jadi pengantar induksi di sini ya. Nah, jadi di sini kita ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, yang pertama kalian pernah belajar deret kan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai pemakan sampai 100 ya. Jadi rumus apakah yang kalian gunakan untuk mengetahui jumlah dari deret tersebut? Nah, kalau deret, apalagi di sini deret aritmatika, pastinya yang kalian gunakan adalah rumus deret aritmatika kan. Jadi kalau kalian masih lupa, jadi rumusnya adalah seperti ini. Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan 2a ditambah n min 1 kalikan dengan p ya. Jadi seperti itu ya, itu jumlah deretnya. Nah, tapi kenapa rumus itu bisa muncul dan menemukan jawaban yang kita cari? Nah, bagaimana cara memperoleh rumus tersebut? Nah, apakah berlaku untuk setiap n bilangan asli? Nah, disinilah peran induksi matematika untuk membuktikan apakah rumus tersebut memenuhi rumus-rumus yang telah kalian pelajari. Jadi di sini cantumkan pengertiannya ya. Pengertiannya adalah induksi matematika itu metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Ya. Tuh. Sini. Tapi tidak secepat itu ya. Kita masih belum ke induksinya. Jadi dalam induksi ini masih kita harus belajar tentang notasi sigma, di mana notasi sigma ini adalah simbolnya E terbalik ya. Jadi E terbalik ini E terbalik I UI. Nah, jadi seperti ini dia. Ya. Nah, cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah sigma. Jadi ini ya, lambangnya ini sigma dari UI. Jadi sigma dari ini, UI ini, di mana I-nya dari 1 sampai N. Nah, sampai di sini jelas ya untuk cara bacanya ya. Nah, di sini I di sini adalah batas bawah dari UI tersebut dan N disebut batas atas. Dan UI merupakan rumus suku durut suku ke I deret. Jadi ini merupakan rumus suku ke I deret ya. Jadi untuk perkenalannya di notasi sigma ini yang lebih pengenalannya ya. Jadi di sini pengertian notasi sigma. Jadi notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu ya. Salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Salah satu contohnya adalah sigma UI di mana I-nya dari 1 sampai 5, berarti I-nya yang kita gantikan di sini variabel yang terikat adalah I ya. Jadi U1 ditambahkan dengan U2, U3, U4, U5. Jadi di sini kita berbicara tentang deret ya. Jadi U1 maksudnya suku pertama ditambah dengan suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, dan suku kelima. Setelah dijumlahkan, sekianlah hasilnya. Contoh lain lagi, ketika I-nya yang menjadi deretnya. Jadi contohnya sigma dari I kuadrat, di mana I-nya dari 1 sampai 6, maka I-nya yang kita ubah. Sini ya, berarti 1, batas bawahnya dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Setelah kalian hitung, sekianlah hasilnya. Lalu yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu sigma 2I ditambah 3. Jadi karena variabel terikatnya di sini adalah I, maka I-nya saja yang diganti ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 3, ditambahkan dengan 2 kali 2 ditambah 3, ditambahkan dengan 2 kali 3 tambah 3,
maka sekianlah hasilnya. Ya, jadi seperti itu cara untuk menghitung notasi sigma. Ya, jadi ini penjumlahan beruntun. Lalu setelah kita tahu notasi sigma, otomatis kita harus belajar sifat-sifat apa yang dipunyai oleh notasi sigma ini. Ya, jadi sifat-sifat yang berlaku pada notasi sigma sebenarnya ada dua tipe ya, yaitu variabel tak berindeks dan variabel berindeks. Tetapi di sini untuk variabel berindeks sangat jarang digunakan. Jadi untuk sekarang tidak perlu dipelajari ya. Jadi untuk yang sekarang kita belajar tentang variabel tak berindeks. Untuk variabel tak berindeks seperti ini ya. Jadi sigma i di mana i-nya dari 1 sampai n itu akan sama dengan sigma k di mana k-nya dari 1 sampai n. Jadi di sini kedua-duanya karena variabel terikatnya adalah i, sigma-nya dari 1 sampai n itu akan sama dengan sigma k di mana k-nya itu dari 1 sampai n. Jadi maksudnya itu adalah ketika tadi kan sudah sigma i dari 1 sampai n, itu kan hasilnya kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya, ya kan? Nah, setelah itu begitu juga dengan sigma k, di mana k-nya sama dengan 1 sampai n. Otomatis kan sama, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Karena sama, bisa kita katakan walaupun dia I dan K, ini dia sama. Ya. Nah, untuk sifat yang kedua itu adalah sigma C, di mana C ini adalah konstanta. Konstanta itu yang tidak memiliki variabel ya. Nah, di mana sigma C, di mana dari I-nya dari M sampai N. Jadi ada batas bawahnya itu bukan 1 ya, jadi N. Jadi umpamanya kan suatu bilangan 2 sampai 3 gitu umpamanya. Maka yang di sigma dari konstanta, sigma dari suatu konstanta di mana batasnya dari tidak selain 1 dan juga N, itu jadinya hasilnya cara mencarinya adalah N dikurangi M, jadi batas atas dikurangi batas bawah, ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan C. Ya. Nah, dengan C itu adalah konstanta. Ya. Nah, yang nomor 3, yang ketiga ini adalah sigma C dikalikan dengan I ya. Ya, walaupun di bahasa Bali ini terkenal dengan kata kasar, tapi di sini tidak ya. C dikalikan dengan I ya, bukan C ya. Nah, C dikalikan dengan I, jadi I-nya dari 1 sampai N itu akan sama dengan C-nya ini bisa kita bawa ke depan dengan catatan bahwa C-nya itu konstanta. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Sigma 2I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, maka kalian bisa mencarinya dengan cara 2 dikalikan dengan sigma I-nya sama dengan 1 sampai N dari I. Jadi kan tadi sama nih. Jadi ini kan sigma I dari mana I-nya sampai dari 1 sampai N, kan berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai N ya kan. Maka ketika kalian udah ketemu itu tinggal dikalikan aja dengan 2, maka dapatlah hasilnya. Jadi seperti itu ya. Lalu yang keempat, ini ada sigma I di mana I-nya dari M sampai N. Nah, apabila di sini perlu penurunan atau penambahan batas bawah dan batas atas. Jadi contohnya di sini ya. P ini bilangan bulat, jadi berapapun dia bisa 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seumpama dia sigma batas bawahnya berapa ya? Batas bawahnya anggaplah 2 ya. Batas atasnya adalah 5 dari I gitu. Ya. Maka ini kalau disuruh untuk coba jadikan dalam bentuk sigma dengan batas bawah 1. Berarti kita kan mengurangi batas bawahnya 1 kan? Ya kan? Dari 2 menjadi 1 otomatis kita menggunakan yang
M dikurangi dengan suatu bilangan bulat, yaitu P. Otomatis karena di bawahnya, batas bawah dikurangi dengan 1, maka batas atas harus dikurangi dengan 1. Ya kan? Batas bawah dikurangi dengan 1, batas atas dikurangi dengan 1. Nah, untuk bilangan yang di depannya itu adalah I ditambah bilangan yang berapa yang dikurangi tadi. Pada batasnya itu berkurang berapa? Berkurang 1 kan? Maka pada di hitungannya itu kita tambahkan dengan 1. Ya, seperti itu. Ini untuk yang pengurangan, ini jika batas bawah dan batas atasnya dikurangi, kan kalau ditambah hanya kebalikannya saja ya. Berarti di sini kebalikan. Kalau di batas bawah batas atas itu dikurangi, maka yang kita hitung akan ditambah. Sedangkan kalau batas bawah dan batas atasnya kita tambahkan, maka yang kita hitung itu akan kita kurangi. Jadi itu cara mengingatnya ya. Nah, untuk yang kelima, sigma I, di mana I-nya dari 1 sampai M dikurangi 1, jika ditambahkan dengan sigma I, di mana I-nya dari M sampai N, maka kita bisa cari bisa kita simpulkan dia menjadi sigma I, di mana I-nya dari 1 sampai N. Kenapa? Karena kan seperti ini ya. Jadi, contohnya sigma I sama dengan 1, ya kan? Sampai M dikurangi 1, anggaplah M kurang 1-nya 3 ya. Ya, 3, anggaplah seperti itu. Ya, ditambah dengan sigma I-nya sama dengan ini M kurang 1 berarti ini adalah 4 sampai 5. Anggaplah seperti itu dari I kan gitu. Nah, kalau seperti ini kita anggap kan 1 ditambah 2 ditambah 3, kan gitu ya. Ditambah dengan, terus yang ini 4 ditambah 5. Nah, sedangkan ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 kan bisa kita simpulkan dia menjadi sigma I, di mana I-nya dari 1 sampai 5. Kan sama saja artinya. Maka dari itu, sifat ini berlaku. Ya. Nah, lalu yang terakhir, sigma I, di mana I-nya adalah satu S dan S, jadi batas bawah dan batas atasnya sama, maka hasilnya akan menjadi batasnya itu sendiri. Ya. Jadi contohnya sigma I, di mana I-nya dari 2 sampai 2, kan tetap kan otomatis kan 2 ditambah dengan berapa? Karena ini kan ada berlanjut 2 sampai 2 kan. Otomatis ya 2 itu sendiri, batas itu sendiri dia. Maka dari itu ini berlaku. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, untuk sekarang karena kita sudah melalui semuanya pelajaran untuk hari ini. Jadi ini ada beberapa latihan soal, ada 3 latihan soal. Silahkan kalian coba kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom juga ya. Dengan cara kalian tuliskan jawabannya di buku, tetap ya, buku nanti akan Bapak jelaskan. Jadi ini ada beberapa soalnya. Berapa kan nilai dari sekian, B, yang ini, yang C. Udah? Ya. Dan tugas kalian tetap membuat catatan tentang apa saja yang sudah kita pelajari selama daring, ya, tetap, karena akan menjadi pertimbangan terhadap penilaian akhir kalian. Nah, yang dinilai di sini dari catatan itu adalah dinilai dari kreativitas dan kelengkapan catatan di akhir semester. Masih tetap ya. Tetap untuk latihan soalnya nanti dijadikan satu dengan catatannya. Ya. Jadi setelah kalian mencatat terakhir ketika kalian latihan soal, kalian jadikan satu dengan catatan, ya. Kalau umpamanya kalian ingin orek-orek terlebih dahulu sebelum kalian masukkan ke catatan, boleh, silahkan, tidak masalah. Yang penting untuk latihan soalnya tersebut dijadikan satu dengan catatannya dan nanti dikirim ke Google Classroom dengan cara difoto dan
kalau bisa fotonya tersebut dijadikan satu dalam bentuk PDF ya, sehingga Bapak lebih mudah dan juga agar lebih terlihat jelas ya, agar terlihat jelas apa yang sudah kalian catat ya. Mungkin itu saja untuk sekarang. Thank you. See you in the next video.